Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my class with me, Miss Amel. So today we are gonna learn about which one is your best gateway or descriptive text. So before we start this lesson, I want to read basic competence first. Jadi kompetensi dasar pada materi hari ini yaitu menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan pada teks deskriptif sederhana tentang orang, tempat wisata, dan bangunan bersejarah terkenal sesuai dengan konteks penggunaannya. Yang kedua, menangkap makna dalam teks deskriptif, lisan, dan tulis sederhana. Dan yang terakhir, menyusun teks deskriptif lisan dan tulis sederhana tentang orang, tempat wisata, dan bangunan bersejarah terkenal dengan memperhatikan tujuan, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai dengan konteks. So, in the table of contents, there are definition of descriptive text, structure text, example of descriptive text, and adjective noun phrase. Definition of descriptive text atau in bahasa, pengertian dari teks deskriptif adalah teks yang menjelaskan tentang sesuatu yang rinci dan juga jelas. Tujuan dari teks deskriptif ini adalah untuk memberikan informasi tentang benda, tempat, ataupun orang secara jelas dan membantu pembaca untuk memahami karakteristik sesuatu yang dijelaskan di dalam teks. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya yaitu struktur dari deskriptif teks. Jadi apabila kita ingin membuat suatu teks deskriptif, maka kita harus memperhatikan struktur di bawah ini. Yang pertama yaitu identification. Jadi di identification ini berisikan objek baik benda, orang, ataupun hewan yang akan dijelaskan. Intinya, bagian ini mempunyai tujuan untuk mengenalkan kepada pembaca sebelum mengetahui lebih rinci pada bagian berikutnya. Kemudian yang kedua yaitu description. Di description ini memberikan penjelasan rinci mengenai objek yang dijelaskan, yang mana meliputi karakteristik, bagian, dan kualitasnya. Selain struktur di atas, teks deskriptif biasanya juga mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. A. Menjelaskan objek secara jelas dan rinci. B. Menggunakan simple present tense. C. Menggunakan kata kerja penghubung atau relating verbs, yaitu is, am, are, serta kata kerja has atau have. Kemudian di dalam PPT selanjutnya ini terdapat contoh dari teks deskriptif tentang Taj Mahal, dan juga di dalam tabel dari teks deskriptif ini juga terlihat jelas yang mana bagian dari identification beserta description-nya. Identification itu dimulai dari paragraf yang pertama, yaitu di kalimat Taj Mahal, an epitome of love, sampai dengan which mean crown of palace. Di paragraf ini terdapat isi dari identifikasi mengenai deskripsi Taj Mahal merupakan bangunan yang identik dengan kisah cinta yang dibangun oleh seorang raja untuk istrinya. Sedangkan di paragraf 2 dan juga 3 itu merupakan bagian dari description. Di dalam paragraf 2 itu menjelaskan tentang Taj Mahal yang merupakan bangunan dengan arsitektur terbaik, serta di paragraf terakhir itu menjelaskan bahwa Taj Mahal memberikan keindahan baik pada waktu pagi hari, siang,
dan juga di malam hari. Setelah kalian membaca contoh teks Taj Mahal tadi, kita dapat melihat bahwa hampir semua kalimat yang digunakan di dalam teks tersebut menggunakan simple present tense. Kemudian ditemukan banyak relating verb dimulai dari is, am, are, dan juga has dan have. Di antaranya, Taj Mahal, an epitome of love, is actually a mausoleum. Yang kedua, the white marble is inlaid with semi-precious stones. Kemudian, terdapat banyak adjectives, di antaranya pertama, Taj Mahal represent the finest architectural and artistic achievement. Yang kedua, when the sky is bright and clear, the Taj looks milky white. Selanjutnya ada pula contoh dari teks deskriptif mengenai Borobudur Temple atau Candi Borobudur. Borobudur is a Hindu-Buddhist temple. It was built in the 9th century under Sailendra dynasty of ancient Mataram Kingdom. Borobudur is located in Magelang, Central Java, Indonesia. Borobudur is well known all over the world. Its construction is influenced by the Gupta architecture of India. The temple is constructed on a hill 46 million high and consists of 8 step-like stone terraces. The first 5 terraces are square and surrounded by walls adorned with Buddhist sculpture in bas relief. The upper 3 are circular. Each of them is with a circle of bell-shaped stupa. The entire edifice is crowned by a large stupa at the center of the top circle. The way to sub-it extends through some 48 kilometers of passage and stairways. The designs of Borobudur, which symbolizes the structure of universe, influences temples at Angkor, Cambodia. Borobudur Temple, which is rededicated as an Indonesian monument in 1983, is a valuable treasure for Indonesian people. Setelah membaca teks Borobudur Temple tadi, maka kita dapat menemukan generic structure analisisnya. Jadi yang pertama yaitu identification. Di situ terdapat identifying the phenomenon to be described in the general, atau mengidentifikasi fenomena yang bisa dideskripsikan secara umum di dalam Borobudur Temple tersebut. Kemudian yang kedua yaitu description, describing the Borobudur Temple in a part. Example, extension of Borobudur Temple and its characteristics. Atau mendeskripsikan Candi Borobudur di bagian-bagiannya seperti memiliki 8 teras, kemudian menyebutkan karakteristik dari Candi Borobudur tersebut. Kemudian yang ketiga, language feature analysis using adjective and classifiers valuable. Pertama itu using simple present tense. Example, Borobudur is well known and the temple is constructed, etc. Atau analisis bahasa yang digunakan di dalam teks menggunakan adjektif
kata sifat dan juga classifiers valuable menggunakan simple present tense. Terdapat di kalimat Borobudur itu diketahui sebagai, kemudian temple is construct. Borobudur itu dibuat dari konstruksi. Kemudian kita masuk ke adjective and noun phrase. Jadi selain mempelajari teks deskriptif, kita juga belajar bagaimana menggunakan prasa benda atau noun phrase yang banyak kita temukan pada contoh teks tadi. Jadi apa itu noun phrase? Noun phrase adalah gabungan dua kata atau lebih yang biasanya terdiri dari kata sifat atau adjektif dengan kata benda atau noun. Rumus umumnya ialah adjektif plus nouns. Seperti yang bisa kalian lihat di dalam tabel itu terdapat kata adjektifnya yaitu magnificent yang berarti agung, white putih, dan oktagonal berarti bersegi 8. Kemudian di sampingnya itu terdapat kata noun yaitu beauty artinya kecantikan dan marble artinya marmer. Maka jika digabungkan kata adjektif dan juga nounnya maka akan menjadi noun phrase. Seperti contoh di sampingnya yaitu magnificent beauty atau kecantikan yang luar biasa. Kemudian white marble, marmer putih, dan juga octagonal marble, marmer bersegi 8. Kita juga bisa menggabungkan dua adjektif atau lebih dalam satu frasa. Untuk lebih jelasnya bisa kalian simak pada ulasan sebagai berikut. Yang pertama, the library has new and old books. Yang artinya perpustakaan itu mempunyai buku baru dan lama. Kemudian yang kedua, my living room is white and clean. Artinya ruang tamuku luas dan bersih. Kemudian contoh ketiga, the cat is cute but dirty. Yang artinya kucing itu lucu tapi kotor. Jadi contoh yang telah disebutkan tadi itu mempunyai dua adjektif atau dua kata sifat seperti itu. Contohnya new and old. Kemudian white and clean and cute but dirty, yang berada di dalam satu kalimat atau satu frasa. Selain dua kata sifat yang bisa digabungkan, kita juga bisa menggabungkan dua kata sifat atau lebih dengan aturan sebagai berikut, yaitu opinion, size, shape, age, color, nationality or origin, material, also purpose. Jadi ketika kita mempunyai beberapa kata sifat, maka harus diklarifikasikan dulu baru kita urutkan. Lebih jelasnya bisa kalian simak sebagai berikut. Contoh 1, a wonderful old Indonesian bag, yang artinya tas tua Indonesia yang indah. Jadi di dalam kalimat ini harus berurutan. Jadi kalimat opinion berada di baris pertama, yaitu wonderful. Kemudian old atau usianya, age. Kemudian yang terakhir yaitu origin, Indonesia. Contoh yang kedua, a big square yellow table, yang artinya meja kotak kuning yang besar. Di sini yang pertama yaitu size atau ukuran adalah big, kemudian shape atau bentuknya square, kotak, kemudian color atau warnanya yellow, kuning. Selanjutnya yang contoh terakhir, a great blue plastic ornament, yang artinya ornamen plastik biru yang bagus. Di sini kalimat pertama itu merupakan opinion atau pendapat, yaitu great, bagus. Kemudian selanjutnya yaitu warna atau color, blue, biru. Kemudian yang terakhir itu material, yaitu bahan pembuatan.
di dalam kalimatnya ini, yaitu plastik atau plastik. Baiklah, itulah tadi penjelasan mengenai teks deskriptif. Apabila ada yang ingin ditanyakan ataupun kurang dipahami, silahkan untuk bertanya. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.